Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi di sebuah program C++. Silakan lihat ke video selanjutnya. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dalam bahasa pemrograman C++ ya. Oke, kita masuk dulu. Nah, apa sih fungsi itu? Nah, fungsi itu adalah cuplikan program atau pengelompokan instruksi berdasarkan kegunaannya atau kelompok statement yang dikelompokkan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu, ya kan? Cara kerja fungsi itu ada dua. Yang pertama tuh fungsi tanpa nilai balik dan fungsi dengan nilai balik. Fungsi tanpa nilai balik selalu diawali dengan kata kunci void ya. Void itu bukan tipe data yang berdasarkan, tetapi hanya merupakan kata kunci. Istilah void berarti fungsi tersebut tidak mengembalikan sebuah nilai balik. Nah, ini bentuk umum fungsi tanpa nilai balik. Oke, di sini latihannya kayak gini. Lihat deklarasi fungsinya, dia pakai void, bener kan? Masukin void baru nampilkan ini. Nah, di sini fungsi dengan nilai balik. Fungsi dengan nilai balik akan mengembalikan suatu nilai yang berasal dari proses dalam fungsi tersebut. Nah, ciri-cirinya ada keyword return. Ada keyword return kayak gini nih, ada keyword return pada akhir program, pada bagian akhir program. Nah, ada tipe data untuk mengawali fungsi kayak integer, char kayak gitu kan. Nah, dapat dianalogasi sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu sehingga dapat langsung ditampilkan hasilnya. Nah, kayak gini nih. Latihan fungsi dengan nilai balik. Oke, kesimpulannya jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan mendeklarasikan fungsi dengan nilai balik dan tanpa nilai balik, karena hanya dibedakan dari penulisan kode program pada saat deklarasi fungsi menggunakan void dan tipe data serta penggunaan keyword return field. Oke guys, di sini ada kuis 1 ya. Di sini perintahnya disuruh buatlah program menghitung luas dan keliling lingkaran dengan menggunakan fungsi. Fungsi yang harus dibuat adalah luas untuk menghitung luas lingkaran, dan fungsi yang kedua tuh keliling untuk menghitung keliling lingkaran. Berhubung ini saya sudah mengerjakannya, jadi programnya sudah ada ya. Tinggal kita lihat list programnya kayak gimana. Oke, kita masuk. Nah, di sini diketik dulu library-nya, include iostream using namespace std. Nah, di sini saya menggunakan fungsi dengan nilai balik, berarti harus memasukkan tipe data. Nah, ini dia tipe datanya integer, berhubung sini program untuk menghitung jadi memakainya integer, kan keluarannya angka. Nah, integer. Nah, ini fungsi untuk menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran dimasukkan jari-jari int r, saya singkat r. Nah, kemudian untuk menghitung luasnya sini kita masukin lagi ke tipe datanya integer untuk menghitung luasnya. Nah, di sini tinggal rumus luas saja sama dengan 3 pi ya. Pi itu ada 2, kalau nggak 22/7 sama 3,14. Di sini saya menggunakan 3,14 karena pemakaiannya bisa banyak gitu, nggak ribet. 3,14 dikali r kuadrat. Nah, di sini r kuadrat berarti kan ada 2 r-nya, r kali r. Di sini kita menggunakan r kali r baru return. Ini wajib nih, harus ada returnnya, return luas. Nah, yang kedua sini saya fungsi sebagai keliling lingkaran. Di sini saya singkat ke underscore lingkaran. Oke, masukin dulu tipe datanya karena menghitungnya pakai integer dong. Untuk apa? Jadi keliling lingkaran, dimasukin tipe data int, mencari sama dimasukin juga jari-jari. Nah, di sini baru
integer keliling. Rumus keliling itu kan 2 kali pi kali r. Nah, jadi yang kayak saya jelaskan tadi, pi yang saya gunakan itu adalah 3,14. Keliling sama dengan 2 kali 3,14 kali r. Nah, jangan lupa dicerna dong. Nah, main di sini dimasukin lagi tipe datanya r. Nah, baru sini buat keluaran programnya kita masukkan. Jadi luas lingkaran sama dengan ya NDL. Nah, suruh masukkan jari-jari. Setelah dimasukkan jari-jari, ntar akan keluar di luas lingkaran adalah keluar sini. Ini merupakan fungsi. Ya, ini kelebihan fungsi, nggak ribet kalau kita masukin membuat rumus dulu di slip di mana, di bawah atau di atas. Enggak, ini enak. Fungsi itu misalkan salah, ada yang salah, tinggal kita benarkan aja yang di sini, ya kan? Tinggal membenarkan yang di sini doang, nggak usah nyari-nyari kesalahan di mana gitu. Enakan fungsi. Nah, baru sini keliling lingkaran, sama di sini juga keliling lingkaran. Di sini saya juga fungsinya dari sini, ntar fungsinya dimasukin lagi ke sini, dimasukin tipe datanya tadi apa, keliling lingkaran. Nah, sini masukin r yang dicari ini. Oke, mari kita coba programnya. Bismillah. Sini sudah masukkan jari-jari. Misalkan jari-jari yang saya masukkan adalah 10. Keluar 3,14. Oke, nanti kita buktikan. Sekarang udah kita buktikan. Kita buktikan ya bahwa jari-jari 10 tuh luas lingkarannya sama dengan 3,14. Nah, di sini rumus luasnya tuh ini rumusnya ya. Nah, baru kita masukin. Misalkan 3,14 kali 10, 2 ya R kali 10, hasil maka 13. Bener kan, Mas? Bener kan? Nah, baru sini kita mencari keliling lingkaran. Untuk mencari keliling lingkaran kita masukkan sama jari-jarinya 10, maka yang keluar keliling lingkaran adalah 62. Nah, sini kita cari tahu juga nih, bener nggak nih keluarannya gitu, ya kan? Sini rumusnya adalah 2 dikali pi dikali r. Nah, pi nya 3,14 kita bersihkan dulu. Kita masukinnya 2 kali pi 3,14. Nah, dikali jari-jari yang tadi kita masukin 10, maka jawabannya 62,8. Oke, jadi benar. Cukup sekiannya dari saya. Jika ada pertanyaan silakan di pin komen bawah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.